our channel bersama aku, Jen Christina, sebagai host kalian kali ini. Nah, kali ini episode-nya agak unik nih. Jurusan DKV kok jadi balerina? Penasaran? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam episode kali ini. Nah, sekarang di sebelah aku ini ada gestar. Hari ini perkenalkan Kak Rita Lestari. Halo teman-teman semua, nama aku Rita Lestari. Aku alumni Untar DKV tahun 2005. Udah lama ya. Nah Kak, untuk memulai, kita semua kan ada DKV nih di sini. Bisa dong diceritain dikit pengalaman kakak sebagai mahasiswa Untar DKV? Oke, kalau menurut aku sih kampus Untar bagus banget. Apalagi udah ada gedung baru. Waktu itu aku masih pertengahan kuliah, itu gedung baru yang paling depan belum selesai. Habis itu pas ya sekitar setengah lah aku merasakan gedung baru. Jadi menurut aku sih secara fasilitas Untar oke banget. Terus juga dosen-dosennya berkualitas. Terus juga kita mendapatkan tugas yang berkelanjutan, yang tahapannya jelas. Dan juga yang pasti komunitasnya juga seru ya. Jadi ada kegiatan mahasiswa, ada juga project, atau kadang-kadang kita juga diajak sama dosen untuk pergi ke suatu pabrik misalnya untuk menganalisa dan sebagainya. Jadi menurut aku sih aku senang banget dan bangga jadi alumni Untar. Nah, kenapa kakak ambil jurusan DKV? Nah, aku tuh pas dari sekolah tuh emang senengnya gambar, yang mewarnai ya, masih mewarnai ya, bukan lukis. Nah, kebetulan sih waktu itu aku punya dua opsi, jadi antara ambil komputer atau ambil desain. Nah, karena aku lebih suka kesenian, jadi aku coba desain dan kebetulan diterimanya di DKV Untar. Nah, bisa diceritain pengalaman yang paling kakak ingat selama kakak jadi mahasiswa Untar DKV ini? Oke, nah aku lupa semester berapa, aku pernah fail karena datang ujiannya tuh telat. Kan kayak kalau nggak salah dulu batasnya 15 menit ya. Iya. 15 menit telat, nah aku bener-bener 15 menit lebih, mungkin kayak sekitar 17 menit lah. Jadi aku nggak bisa ikut ujian, aku fail mata kuliah itu dan aku harus ngulang. Nah, kenapa aku bisa telat? Karena ujiannya kan biasa dua mata kuliah. Nah, ujian yang satu lagi tuh bikin prakarya gitu, bikin tugas yang memang sampai pagi gitu. Iya, kayaknya aku baru tidur jam 5. Besok kebablasan, ujian berikutnya tuh jam 7.30 sampai jam 8 gitu. Jadi aku telat. Jadi ya udah, aku harus mengulang kembali. Jadi itu ya the part of being mahasiswa lah. Oke, agak unik ya ceritanya. Ceritanya fail ya. Nah, ini menarik nih. Kak Rita itu awalnya anak DKV ya, bukan jadi desainer tapi akhirnya malah jadi balerina guys. Ya. Nah, gimana sih awal mulanya kakak bisa masuk ke dunia tari gitu kak? Oke, jadi kalau dunia tari sendiri sebenarnya aku udah dari SMP, SMA aku ikut ekskul sekolah, nari, lomba-lomba. Kebetulan juga waktu itu kita lomba-lomba juga sering menang. Nah terus jujur aku belajar balet itu pas SMA, jadi bukan dari kecil. Nah teman dari aku itu yang ngajak aku ke tempat balet, dan dari situ aku merasa aku suka balet, aku cocok, dan aku baru jalani. Jadi pas aku kuliah pun itu paralel dengan pendidikan balet aku gitu. Dan kebetulan juga setelah aku lulus, aku mencoba kerja desain juga. Tapi juga at the end, setelah bekerja kantor sekian lama, setelah beberapa tahun aku kerja kantoran, aku memilih untuk kayaknya aku ngajar aja, jadi waktunya lebih fleksibel gitu. Oh. Ya, aku sempat kerja bagian desain waktu itu hampir 1 tahun. Kemudian aku memutuskan untuk ambil S2. Jadi pada saat S2 itu lebih menguntungkan kalau aku menjadi asisten dosen. Sekalian supaya dapat diskon. Kenapa tuh kak bisa ambil jurusan MM sebagai S2-nya? Nah, kebetulan sebenarnya ujung dari belajar desain komunikasi visual itu adalah untuk kita mempromosikan sesuatu seperti brand, atau kita punya restoran, atau punya usaha apapun, kalian pasti butuh desain komunikasi visual untuk menyampaikan siapa diri kalian atau perusahaan kalian. Nah, itu sangat berhubungan dengan manajemen. Kalau misalnya anak advertising, ujung-ujungnya pasti menyangkut tentang manajemen juga. Jadi bagaimana mengaturnya, bagaimana memiliki sebuah perusahaan advertising dan sebagainya, bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya. Nah, menurut aku sih itu kan jurusan ekonomi ya, manajemen itu menyangkut banyak hal termasuk DKV juga. Dan
banyak kan mahasiswa DKV S1 itu ngambil marketing manajemen, jadi kan itu juga masih nyambung ya. Jadi itu juga bisa diambil di S2-nya. Rata-rata sih aku ngambil S2 itu ada teman DKV juga. Jadi sebenarnya nggak dibilang nggak nyambung juga nggak gitu. Jadi itu masih ada hubungannya. Begitu beda jalur ya? Ya kelihatannya kan beda seni rupa sama ekonomi, tapi itu sebenarnya ada hubungannya. Ketika kalau kita mau lebih dalam lagi di dunia marketing, penjualan dan sebagainya, itu kan ujung-ujungnya ada hubungannya sama ekonomi dan hitung-hitungan. Jadi itu kita juga belajarin. Oke. Waktu kakak kuliah dulu nih, ekspektasi kakak berbeda nggak sih setelah masuk ke dunia kerja sebagai mahasiswa atau setelah kakak beneran kerja gitu? Oke, menurut aku sih pasti ada mata kuliah atau pelajaran yang sebenarnya nggak kepake banget di dunia kerja. Jadi contohnya ya kita dulu ada mata kuliah dari mana, mewarnai balok, bikin gradasi. Sebenarnya itu kan nggak kepake secara skill tangan ya di dunia kerja, karena pada saat aku kerja pun udah banyak kerjaan yang harus dilakukan di komputer. Jadi kan udah bukan manual mengarsir lagi atau membuat titik-titik lagi. Jadi menurut aku sih mungkin kelihatannya nggak ada gunanya, tapi sebenarnya kenapa sih kita disuruh bikin manual itu? Karena untuk melatih kepekaan rasa, gimana kamu mengetahui mata itu maksudnya bisa membedakan ini gradasinya sudah rapi belum, sebelum kamu masuk ke visual yang berupa digital gitu. Menurut aku sih tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan, tapi ada gunanya gitu, ada faedahnya untuk kita menjadi lebih punya fondasi sebelum mendesain. Gitu. Menjawab nggak? Jawab. Nah, nyambung juga dari pertanyaan sebelumnya, kakak kuliah di kafe itu skillnya masih kepake nggak setelah kakak bekerja? Oke, nah kalau buat aku pribadi itu sangat kepake. Dua-duanya S1 dan S2-nya kepake. Jadi pertama DKV, aku otomatis aku bisa bikin logo sendiri, aku bisa bikin brosur sendiri, aku bisa bikin promosi apapun sendiri. Dan sekarang kan lebih banyak promosi digital ya, jadi kita bikin poster, kita bikin iklan dan sebagainya, itu kita bisa posting sendiri tanpa perlu agensi atau kita kasih ke perusahaan advertising. Nah, menurut aku tuh self branding yang bisa kita ciptakan itu tuh sangat berguna. Mau aku bikin usaha apapun nantinya, aku tuh bisa mempromosikan karena aku udah terbiasa untuk meng-highlight sesuatu gitu. Misal kayak restoran ini kayaknya bagusnya aromanya deh gitu. Nah, berarti aromanya itulah yang kita visualisasikan, itu menjadi promosinya gitu loh. Nah, menurut aku sih DKV itu sangat berguna. Aku sangat pakai di balet aku. Jadi ketika aku membuat sekolah balet, aku kan perlu mempromosikan, aku perlu bikin logo, aku perlu bikin poster, aku perlu bikin schedule, aku perlu bikin invitation dan segala macamnya. Itu kebetulan pas awal-awal berdiri aku bikin sendiri. Karena aku bisa kerjain, jadi aku bikin sendiri. Sebelum nanti berikutnya aku bisa hire orang lain seperti itu. Jadi kepake. Jadi mulai dari nol itu kakak mulai self branding gitu? Ya pas untuk aku ketika bikin usaha sendiri, aku tuh banyak kan bikin sendiri sih so far. Sama teman aku juga pernah pesan logo sama aku kayak gitu juga pernah. Jadi ya boleh lah, lumayan lah. Nah, kakak udah berapa lama belajar balet? Nah, aku belajar balet mulai tahun 2003. Sebelum masuk kuliah ya, 2003, berarti sekarang udah berapa? Hampir seumuran kita. Iya, kalian udah berapa tahun? Ya, lama. Udah 20 tahun ya. 20 tahun aku belajar dan sampai sekarang pun aku masih latihan. Memang enggak terus-terusan ya, maksudnya ada masanya aku pekerja kantoran jadi nggak bisa latihan atau nggak bisa ngajar, terus juga ada masanya pas kemarin pandemi kan banyak kan online jadi kita turun ya, tapi sekarang sih ya puji Tuhan aku udah bisa ikut latihan lagi, jadi tetap biar stay fit. Terus juga sebagai guru pun saya harus update skill ya, jadi kita guru nggak boleh monoton gitu-gitu aja ilmunya gitu. Harus bisa adaptasi ya, harus adaptasi sama perkembangan zaman. Bagaimana proses kakak nih sebagai balerina? Kakak kan banyak nih terinspirasi gitu. Kenapa bisa sampai kakak ingin punya studio sendiri gitu? Oke, kalau pada mulanya kenapa ingin punya studio sendiri sih karena saya butuh latihan. Ya, karena aku kan seneng nari, aku merasa butuh latihan dan space untuk menari. Jadi aku pun
tadinya tuh punya studio kecil di rumah yang kayak cuma 2x3, aku pasang kaca kayak gitu. Aku merasa ketika kita mengulik ya bahasanya kalau nari, kalau kita ngulik gerakan atau kita ngulik suatu koreografi sendiri, itu kita lebih berkembang ketimbang kita cuma nerima dari guru aja. Gitu. Jadi menurut aku tuh studio atau space seperti ini ya, ini kan kosong seperti ini ada kaca, itu sangat penting buat penari. Jadi awalnya mulainya tuh karena Buat sendiri sih. Buat sendiri, ya. Ya. Oh, ya ngomongin studio tari nih, kakak ini kan founder dari Charity Ballet and Dance. Yes. Lebih boleh dijelasin sedikit tentang akademi kakak? Oke, jadi Charity Ballet and Dance Academy ini aku awalnya berdiri di Mangga Besar. Nah, aku sendiri tinggalnya dekat Mangga Besar ya waktu itu. Jadi aku membuat studio di sana. Kita mulai dari 2 guru. Waktu itu kita mengajar balet, hip hop juga, dan juga masuk ke flexibility seperti gimnastik, flexibility class. Nah, kemudian itu berjalan ya puji Tuhan lama-lama berkembang. Sekarang kita udah punya 8 guru. Ya ups and down ya, maksudnya kembali lagi waktu pandemi itu sempat turun banget murid kita, jadi dari 100 murid terus turun ke 20 waktu pandemi, pelan-pelan naik lagi, sekarang baru setengahnya lagi gitu. Tapi ya kita bersyukur anak-anak murid masih ada yang setia gitu dari awal kita buka sampai sekarang. Jadi kita lebih berfokus ke pendidikan tari itu. Oke. Apa saja pengaruh DKV yang mempengaruhi karir kakak sebagai balerina selain dari personal branding kakak dan studio? Kalau menurut aku DKV menempa kita menjadi pribadi yang kuat. Ya satu, kita sering lembur, banyak tugas yang kayaknya mustahil kita harus jadikan bisa gitu ya. Nah, menurut aku sih DKV itu kan menikmati seni tapi punya proses yang jelas. Jadi kayak gimana sih, seni itu kan abstrak ya, tapi kita harus belajar step by step untuk mempelajari seni itu sendiri. Jadi menurut aku itu membuat aku menjadi sabar sih. Makanya baletnya juga bertahan lama ya. Jadi bukan cuma pengen doang habis itu saya stop. Tapi aku juga mau menekuni dan mau di breakdown lagi seni itu seperti apa sih, aku step by step mempelajarinya lagi. Komitmennya. Ya harus komitmen. Jadi mungkin udah terbiasa kali ya dengan udah biasa di kafe, jadi mempelajari sesuatu yang juga dalam. Balet itu kan lumayan dalam ya. Itu juga sabar juga. Apakah ada persamaan dari dunia tari dengan dunia seni desain gitu? Karena kan dua-duanya masih dalam dunia seni ya, tapi apakah dua-duanya saling berinteraksi kak? Oke, kalau saling berinteraksi langsung mungkin ya seperti proyek itu ya, misalnya kita butuh logo, kita butuh poster dan sebagainya, itu kan pasti mau dunia balet pun akan bikin poster seperti itu kan, akan bikin selebaran atau bikin iklan gitu. Di sosial media pun orang perlu desain gitu. Menurut aku itu ada hubungannya. Nah kemudian kalau misalnya sama apa enggak pasti beda ya, seperti apel dan jeruk gitu, maksudnya nggak bisa sama. Tapi menurut aku sih sama-sama, kesamanya adalah sama-sama bisa dinikmati. Jadi mungkin ada orang yang ketika masuk dunia desain dia jadi passion sama fotografi, dia menikmati fotografi, jadi dia bekerja tapi nggak ngerasa kerja gitu. Atau misalnya dia suka di advertising, ya udah dia menikmati advertising, dia nggak merasa dia seperti kerja gitu, tidak tersiksa gitu lah. Nah mungkin itu kesamaannya adalah ya ketika kita passion menari, mau itu nari balet, mau nari hip hop atau K-pop gitu, itu kita menikmati juga prosesnya gitu. Jadi mungkin kesamaannya di situ ya. Kalau passion itu bisa kita nikmati. Gitu. Dari cara kakak berbicara nih kedengaran banget ya kalau kakak ini tuh passionate banget mengenai seni, apalagi seni tari ya. Berapa signifikan sih seni di dalam hidup kakak? Signifikan pasti besar sekali, karena kan aku merasa atau saya merasa menikmati hidup ini itu ya seperti seni. Ada hitam, ada gelap, kadang abu-abu, kadang bisa kuning, bisa merah, gitu. Kadang bisa tidak jelas, kadang bisa jelas sekali, kadang kontras, kadang absurd, kadang abstrak gitu. Jadi menurut aku sih kehidupan itu sebenarnya adalah seni dan kita adalah pelukis dari kanvas kita sendiri. Menurut kakak, bagaimana bisa berbagai macam seni yang berbeda gitu
bisa saling menghubungkan sekaligus merubah dunia? Menurut aku mengubah dunia itu kan sulit ya. Maksudnya itu adalah pekerjaan yang kesannya besar sekali. Tapi menurut aku dunia itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita merasa mau mengubah dunia itu artinya kita harus merubah diri kita sendiri. Kalau kita mau seni merubah dunia artinya kita harus mencintai seni, dan kesenian itu harus merubah hidup kita. Jadi misalnya contohnya saya suka nari, mungkin dulu saya orangnya pendiam, saya suka sedih, suka self pity gitu, saya suka mengasihani diri sendiri, merasa saya kurang, merasa kok begini, merasa kok begitu. Nah ketika saya nari, ketika saya terjun di dunia seni, saya merasa saya bisa mengekspresikan diri saya melalui kesenian yang baik itu gambar, mungkin nyanyi, mungkin nari. Nah itu membuat saya lebih lega, lebih merasa hidup itu tuh sebenarnya bahagia. Menjadi pribadi yang berbeda. Ya, menjadi pribadi yang lebih berbeda. Nah menurut aku itu sih yang art mengubah dunia itu. Karena kalau kita masing-masing individu berubah, cara pandang kita berubah, dunia akan berubah. Efek satu dengan lain ya. Nah, untuk penutupnya nih Kak, karena Kakak pernah ngerasain jadi mahasiswa juga, bahkan 2 kali ya. Bahkan udah 2 kali jadi asisten mahasiswa dosen juga. Iya, asisten dosen juga kerja. Apakah advice Kakak untuk bagi mahasiswa yang bentar dikit lagi nih masuk ke dunia kerja? Oke, nah advice aku sih follow your heart ya. Jadi misalnya kamu mungkin ada yang suka masuk di kafe itu suka, memang aku suka kesenian. Tapi ada juga kan yang terpaksa ya masuk di kafe karena jurusan lain lebih susah. Jadi follow your heart. Kalau misalnya memang orang tua pengen kamu usaha ya usaha, coba dijalanin. Kalau memang kamu merasa kamu pengen coba di perusahaan advertising atau pengen coba terjun di video fotografi, videografi, animasi, just do it gitu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan terlalu banyak berpikir nanti aku nggak bisa, skill aku kayaknya kurang, aku kayaknya kuliah aja nggak bener, gimana aku kerja di situ gitu. Nah itu patahkan semua pikiran-pikiran negatif. Kalian coba aja dulu. Ketika kalian udah mencoba melangkah, itu nanti akan ada langkah berikutnya yang dibuka atau pintu dibuka lagi gitu. Tapi kalau kalian cuma diem aja, cuma ngerasa kayaknya aku tuh di DKV nggak begitu bagus, ngapain gua kerja di kafe gitu, karena kan kamu merasa nggak bagus. Nah itu balik lagi, kalian coba aja dulu. Kalau memang kalian merasa aku kuliah di kafe ini, aku pengen kerja di kafe, ya just try it gitu. Jadi nggak harus langsung nyerah begitu aja gitu. Jadi paling pesannya ya just follow your heart, terus tetap berusaha. Boleh. Sekian saja interview kita kali ini. Thank you once again buat Kak Rita. Sama-sama. For the time, wish you the best buat Kak Rita dan Thank you.